kalian masih ingat drama beken yang biasanya dipetaskan bulan Oktober nggak? Pasti masih ingat dong. Kenal sama aku nggak? Aku dulu sebagai Jenderal Nimbus di beken 2018. Nah, kalau kesan aku selama mengikuti beken 2018 itu seru banget tau. Di situ kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat baik dan juga mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan bagi kita semua. Maka itu, ayo kita ikutan dalam beken 2021 supaya kalian juga dapat keseruannya. Dadah. Halo adik-adik Life Kids, gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Viola. Aku berperan sebagai Nebula saat acara beken tahun 2018. Kesan aku mengikuti beken itu ada banyak sekali. Misalnya, kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang kreatif. Kemudian, kita dibimbing oleh guru-guru yang baik dan berpengalaman loh. Terus, kita juga bisa melatih talenta kita. Pokoknya ada banyak sekali kesan-kesan yang aku dapatkan saat mengikuti beken. Intinya, untuk kalian yang rindu untuk melayani Tuhan, ingin mendapatkan pengalaman baru, yuk kita sama-sama persiapkan diri kita untuk acara beken tahun 2021. See you! Halo adik-adik kelas pertama, senang sekali hari ini Cici bisa menemani kalian untuk kita sama-sama bisa beribadah. Tapi pastikan dulu ya, kalian bisa membuka hati kalian, mulut kalian, tangan kalian hari ini untuk kita bisa sama-sama menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita boleh menyembah Tuhan, kita mau satukan hati di dalam doa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami sungguh-sungguh. Kami mau siapkan mulut kami, tangan kami, biar kami bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Biar hati kami penuh dengan puji-pujian kepada Engkau. Dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Nah, kita siap sekarang untuk menyembah Tuhan. Dan pastikan kalian semua masih berdiri, tidak ada yang duduk-duduk lagi. Semua semangat, semua mau serahkan kemenangan buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan lagu Dari Terbit Matahari. Siap ya? Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
ya adik-adik ya, karena kasih Tuhan begitu melimpah buat kita semua. Nah adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi. Teman kalian Jacob akan memimpin kita semua untuk memuji sama-sama ya. Mari Jacob. Jacob untuk bantu Cici untuk bisa memimpin satu pujian dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Sungguh ya, kasih Tuhan dalam dan besar buat kita semua. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Cici minta semua persiapkan hati kalian sungguh-sungguh ya, buat kita mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka buat Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan kesayanganmu, satu pujian yang mengatakan bahwa kita ini adalah kesayanganmu Tuhan. Kau telah beriku menebus kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu. Ku mau
Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberkati kami dan firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini apa sih? Anak lembu emas. Anak lembu emas. Wih, kayaknya keren nih. Apakah benar keren? Kita dengerin dulu ya firman Tuhannya. Pada suatu hari Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Tuhan ngomong langsung loh sama Musa. Musa, ayo naik ke Gunung Sinai. Aku mau membuat peraturan buat bangsa Israel. Yuk naik. Akhirnya Musa naik sendirian. Wah, sendirian loh. Takut nggak ya Musa? Enggak, Musa nggak takut. Walaupun sendirian ke Gunung Sinai. Karena apa? Karena tahu Tuhan selalu berserta dengan Musa. Akhirnya pas di Gunung Sinai, Musanya ngeliat, wah, hadirat Tuhan ada, terasa banget. Jadi Musa itu gemetar bukan karena takut ada hantu atau segala macam. Musa gemetar karena hadirat Tuhan ada di situ. Wah, senang banget ya. Musa ketemu sama Tuhan langsung dan Musa melihat langsung ada 2 loh batu. Tuhan itu nulis 1. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Pakai jarinya Tuhan. Musa kagum, Musa senang, Musa gemetar sama kehebatan Tuhan. Di bawah bangsa Israel itu pada gelisah. Musa mana ya? Kok nggak turun-turun sih dari gunung? Dimakan harimau? Enggak, dimakan beruang. Mungkin dimakan atau dia jatuh ke jurang. Kan di Gunung Sinai banyak jurang. Jangan-jangan jatuh ke jurang, mati kali. Terus kata kakaknya Musa, nggak tahu juga ya, karena ini sudah 39 hari. Besok hari ke-40 ini Musa nggak ada bersama kita. Jangan-jangan memang udah mati ya. Kan di atas gunung nggak ada makanan, di atas gunung nggak ada minuman, di atas gunung nggak ada siapa yang mau masak, siapa yang mau ngasih minum. Iya, kata kakaknya Musa nih ya, bangsa Israel bilang, bikinin kami Tuhan, bikinin kami Allah, bikinin kami Tuhan. Ya kok bangsa Israel minta Tuhan? Kita punya Tuhan yang hidup, katanya Harun. Enggak, kata bangsa Israel. Pokoknya kami mau Tuhan yang bisa dilihat. Kami mau Tuhan yang bisa dipegang. Kami mau Tuhan yang benar ada di hadapan kami. Akhirnya Harun pusing ngedengar bangsa Israel ngadot terus begitu pagi siang malam. Aduh, pusing. Ya udah deh, kata Harun. Sekarang kamu kalau punya emas semua copotin emasnya. Emas yang dianting, kalung-kalung juga semua copotin, dikumpulin. Semua emas yang dikumpulkan dari bangsa Israel itu Harun lebur. Harun bikin sebuah anak lembu emas. Semua bangsa Israel nari, semua bangsa Israel bersorak-sorak di depan anak lembu emas ini. Waktu Musa di hadapan Tuhan di atas Gunung Sinai, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Musa, turun deh dari Gunung Sinai. Kenapa Tuhan? Aku kan masih mau ngomong sama Tuhan. Aku senang banget, kata Musa. Enggak, bangsa Israel sudah berbuat dosa terhadap aku. Cepat turun. Nah ya,
Begitu Musa akhirnya turun, dia bawa 2 loh batu yang ditulisnya Tuhan pakai tangan jarinya Tuhan. Musa bawa turun dari Gunung Sinai. Begitu sampai di kaki Gunung Sinai, Musa marah, Musa lempar 2 loh batunya itu. Dan Musa menangis di hadapan Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan atas bangsa Israel. Karena Musa tahu Tuhan pasti marah, Tuhan pasti kecewa, Tuhan pasti sedih. Karena melihat bangsanya yang sudah ditolong keluar dari Mesir itu menyembah emas bikinan manusia sendiri. Sekarang siapa di antara kalian yang suka menyembah anak lembu emas? Hah? Nggak mungkin aku kan nggak punya anak lembu emas ini, nggak mungkin aku menyembah anak lembu emas. Kakak, Cici, Koko, nggak mungkin. Hati-hati loh adik-adik. Siapa di sini yang suka main game lebih dari 30 menit? Ayo, siapa? Saat kamu mengganti renungan agape kamu, saat kamu mengganti WPDA, waktu berdoa kamu, waktu menyembah Tuhan kamu dengan main game lupa waktu, main game sudah 2 jam 3 jam lupa. Saat itulah kamu sedang menyembah anak lembu emas kamu yang berupa video game, yang berupa game-game. Tuhan sedih nggak? Pasti Tuhan sedih ngelihat, aduh, kapan ya nih anak mau berdoa sama aku? Duh, kapan ya nih anak mau renungan, mau ngadu sama aku? Kok dari tadi main game aja tuh, kok nggak YouTube aja? Ya ampun, ya Tuhannya sedih. Jadi adik-adik hati-hati ya waktu main game. Kan kamu sekolah masih online ya. Dia bisa berapa tuh? 4-5 jam kamu natap HP, 5 jam kamu natap laptop. Itu mata kamu sakit loh kalau terus ditambah lagi sama game. Nah, daripada kamu main game ya, kamu buka aja tuh renungan harian kamu, Alkitab kamu baca. Selain itu, selain kamu iman kamu makin kuat di dalam Tuhan, kamu juga pasti bertambah-tambah hikmat. Karena awalnya hikmat itu adalah takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Kan nggak ngelihat. Kan ibadahnya ibadah online. Kan sekolahnya juga sekolah online. Mana ngelihat Tuhan? Jangan salah loh, mata Tuhan melihat walaupun nggak ada siapa-siapa. Walaupun di kamar sekalipun. Mama kerja, papa kerja, nggak ada yang ngeliatin, yang lain-lain juga nggak ada. Aku sekolahnya online gitu ya, tapi di bawahnya main game. Ibu guru kamu, bapak guru kamu memang nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Saat itulah kamu itu sedang menyembah anak lembu emas. Mau kamu Tuhan marah cuma gara-gara main game doang? Oh, jangan ya. Halo teman-teman, saatnya kita belajar ayat hafalan hari ini ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ulangin 1 kali lagi ya teman-teman. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Selamat menghafal dan lakukan. Yuk, sikap doanya seperti apa adik-adik?
Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kami tidak boleh membuat anak lembu emas Tuhan di dalam kehidupan kami sekarang ini. Ajari kami Tuhan untuk berpengetahuan dan hikmat Tuhan saat kami belajar sekolah online. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, dan berkati bangsa ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop kalian yang ada di rumah kalian masing-masing. Atau menggunakan QR kode dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk kalian bisa memberikan kesaksian atau minta didoakan. Teman-teman, jangan lupa ya follow Instagram Live Kids dan Facebooknya Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Dadah, God bless you. Banyak pelajaran penting yang hari ini kita dapetin ya dari firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum menutup ibadah hari ini, Cici mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bulan Oktober biasanya kita menikmati satu acara besar, yaitu acara Beken. Masih ingat acara Beken? Berhubungan dengan Beken, mari kita mau memeriahkan media sosial kita untuk acara Beken ini supaya semangatnya akan tetap terus ada. Kita mau meriahkan media sosial kita dengan foto-foto yang berhubungan dengan Beken. Maksudnya apa? Kalian bisa ikuti yang pertama, kalian bisa upload foto kalian yang memakai baju Beken. Kalian bisa foto dengan baju Beken kalian yang mungkin kalian punya di rumah. Tapi kalau kalian yang nggak punya baju Beken, kalian bisa foto bersama buku acara kalian yang kalian punya di rumah. Pastinya kalian dapetin ketika kalian mengikuti acara Beken. Kalian bisa foto sama-sama. Lalu ketika kalian sudah foto, kalian minta papa mama kalian untuk bisa bantu mengupload foto kalian itu ke media sosial yang ada. Lalu jangan lupa di tag dan di mention ke media sosialnya Live Kids. Ya, kalian bisa tag dan mention ke media sosialnya Live Kids, bisa IG, bisa Facebook. Nah, jangan lupa juga kasih caption yang menarik di bawahnya. Caption itu yang bisa menuliskan kesan-kesan kalian ketika kalian mengikuti Beken. Wah, seru pastinya nih. Mari kalian ikutan sama-sama ya, meriahkan media sosial kita yang berhubungan dengan Beken. The Living Word Kids akan hadir di minggu ini, yaitu di hari Kamis jam 10 pagi. Kalian bisa mengakses melalui YouTube channelnya Live Kids. Buat kalian yang belum subscribe, cepetan subscribe ya, biar notifikasinya kalian bisa dapetin, sehingga info-info updatean yang terbaru dari YouTube channelnya Live Kids kalian bisa dapetin. Untuk games yang diadakan minggu lalu, pemenangnya adalah Oke, selamat buat pemenang. Pastikan kalian nanti dihubungin oleh Live Kids untuk kalian bisa mendapatkan hadiahnya. Tapi jangan bersedih buat kalian yang mungkin belum menang, jangan sedih, karena nanti di minggu-minggu depan akan ada games menarik lainnya, dan pastinya kalian akan punya kesempatan untuk bisa meraih hadiahnya. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, biarlah di minggu depan Cici bisa melihat kalian akan menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, dan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan semakin lebih lagi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.